Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang berbahagia, pada hari ini kita diberikan tugas oleh dosen mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, tugasnya yaitu ini kita disuruh membuat video menjelaskan tentang cara menganalisis materi bahasa Indonesia MI Madrasah Ibtidaiyah atau tentang tugas analisis mata kuliah ini ya. Awal sampai akhir dari menentukan buku tema, subtema pembelajaran sampai analisis bagaimana dan kesimpulan kemudian penutup. Dan di sini videonya kita upload pada pertemuan 13 hari ini. Kirim link videonya paling lambat jam 12 malam. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 17.50. Oke, bagaimana caranya? Ikuti terus dan check it out. Oke, langkah pertama kita harus menentukan buku tema ya. Buku tema terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan subtema pembelajaran, kemudian analisis ya. Kalau analisis nanti panjang sekali ya sampai ke bagian penutup. Oke, untuk menentukan buku tema, kita cari dulu buku MI. Ya. Di sini kita tidak usah payah-payah karena sudah ada linknya. Ya. Untuk linknya nanti bisa dicek di link deskripsi. Oke, ini adalah buku sekolah kurikulum 2013 ya, untuk tingkat SD. Yang mana yang kita ambil? Kita akan ambil buku yang pelajaran ini, buku mata pelajaran kelas 3 SD tematik terpadu kurikulum 2013. Kita tekan dan di sini nanti akan banyak ya buku-bukunya. Di sini saya sarankan untuk tidak membukanya di browser bawaan laptopnya. Silahkan dibuka di Chrome saja. Oke, di sini. Jadi saya sini akan memilih buku yang ini tema 8 Bumi dan Alam Semesta. Oke, sini kita sudah bisa menentukan buku dengan tema 8 yaitu Bumi dan Alam Semesta, buku tematik terpadu kurikulum 2013. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan subtemanya. Subtema daripada buku itu ya biasanya ada 4 subtema ya. Di sini kita akan memilih subtema yang satu saja. Subtema 1 ya, yaitu Bumi bagian dari alam semesta. Kita pilih subtema 1 ini. Nah, kemudian nanti kita akan menganalisis. Ketika kita analisis buku ini, ya itu cara-caranya banyak. Nanti kita akan menganalisis dari bagian KI. Nah, ini bagian KI-nya, KI. Kemudian kita juga akan analisis nanti bagian KD-nya, KD ya, KD tentunya di bagian bahasa Indonesia dan sampai seterusnya. Di sini kita sudah punya contoh analisisnya. Langsung saja kita buka supaya kita paham. Ini dia contohnya. Bagaimana caranya? Yang pertama kita letakkan dulu judulnya ya. Analisis materi bahasa Indonesia SDMI buku tematik kelas 3 tema 8 tadi ya, Bumi dan Alam Semesta. Subtema 1, Bumi bagian dari Alam Semesta, pembelajaran 1 dalam optimalisasi pendidikan karakter. Oke, pembelajarannya kita tadi pilih pembelajaran yang ke-1 ya. Oke. Kemudian sini kalian letakkan nama kalian sebagai penulis. Kalau misal ada 2 orang silahkan tambahkan dan di sini. Atau misal lebih daripada 2 ya, silahkan ditambahkan saja. Kemudian kalian letakkan email di sini. Untuk apa? Supaya email ini mempermudah kita dalam menerima nantinya ada komentar dan lain sebagainya. Oke, pertama kita masuk ke bagian pendahuluan. Kita harus letakkan bagian pendahuluan dulu di dalam analisis. Yang pertama kita harus letakkan KI-nya. Di mana kita mendapatkan KI? Kita kembali ke bukunya. Ya, di bagian buku, di sini kita ada melihat bagian tadi yang setelah saya tunjukkan. Ini KI, kompetensi inti. Nah, di sini silahkan kalian salin ya. 1, 2, sampai 4 ini disalin. Kompetensi inti kelas 3. Disalin kemudian dikopas saja. Letakkan di bagian sini. Oke. Nah, sudah selesai. Bukan ini, sorry. Diletakkan di sini KI. Oke, setelah KI selesai dikopas,
Kemudian kita lanjutkan ke bagian KD. Di mana kita mendapatkan KD tadi sudah saya tunjukkan. Kita dapatkannya di sini. Kita tadi cari di bagian subtema 1. Jadi ini ya subtema 1, dan di sini adalah kompetensi dasar. Ya, ini disebut dengan KD. KD-nya yang mana? Karena kita bahasa Indonesia maka kita salin yang ini. Kemudian ada lagi misalnya bahasa Indonesia, kita salin yang ini. Salin semuanya. Nah, ini adalah KD pada subtema 1. Dan yaitu bumi bagian dari alam semesta. Kemudian kita kopas, masukkan ke dalam sini yaitu KD. Oke, sudah masuk. Setelah KI dan KD selesai, kemudian kita masukkan tujuannya. Di mana kita mendapatkan tujuannya? Kita buka lagi bukunya, dan di bagian bawah sini ada tujuan. Ya, pembelajaran 1 ini ada tujuan pembelajaran. Silahkan dikopas juga, kopas bagian sini. Oke, setelah dikopas kita masukkan lagi ke dalam Word-nya. Oke, ini tujuannya. Oke, tujuannya. Tentunya karena kita adalah kopas, jangan sampai kita meninggalkan kutipannya ya. Ini kutipan ada ya. Kutipan daripada bukunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bumi dan Alam Semesta, buku tematik terpadu kurikulum 2013 ya. Halamannya juga kita letakkan. Begitu juga yang untuk yang selanjutnya ya. Harus kita letakkan ini Zotero ya, menggunakan aplikasi Zotero, dan kebudayaan tadi halaman 1, halaman 6. Oke. Selesai. Setelah itu kita masuk kepada analisis selanjutnya. Analisis selanjutnya kita mencari pengertian ya, pengertian bahasa Indonesia ya. Di mana ini ya, pengertian pembelajaran bahasa Indonesia. Kita cari dulu secara umum saja. Kita cari ya, kemudian kita letakkan juga Zotero-nya atau kutipannya di mana. Setelah itu kita cari lagi pengertian bahasa Indonesia, namun secara khusus spesifik ya untuk SD ini, SD atau MI. Kalau yang tadi kan pembahasan bahasa Indonesia cuman secara umum saja. Sedangkan yang di sini kita cari yang pengertiannya secara khusus untuk SDMI. Oke, setelah itu kembali lagi kita masuki pada buku yang kita analisis, yaitu materi bahasa Indonesia SDMI kelas 3 terbagi menjadi 4 subtema, dan materi bahasa Indonesia dari subtema 1 itu tentang bumi bagian dari alam semesta. Oke. Dan dalam subtema 1, pembelajaran 1 menguraikan bahwasanya, nah di sini kita harus mengecek kembali KD yang tadinya kita salin ya. Di KD itu apa yang kita dapatkan, yaitu adalah tentang observasi. Di mana kita mendapatkan observasi karena ketika kita melihat bukunya ya, kita kembali ke bagian KD. Di bagian KD itu ini bahasa Indonesia, kepedulian, tanggung jawab, di bagian mana? Ini ya. Menggali informasi dari teks laporan informatif hasil observasi. Di sini ada kalimat mengamati. Ya. Jadi untuk KD-nya itu adalah observasi. Setelah kita mengetahui tentang observasi, nanti di berbagai buku yang lain beda-beda. Mungkin ada analisis. Selain observasi mungkin ada perintahnya untuk membaca atau bahkan menghafal dan lain sebagainya. Tapi untuk buku ini tadi adalah mengobservasi. Kita kembali lagi. Nah, setelah kita tahu itu adalah berisi observasi ya, kita buat kalimat mengenali dan menggambarkan bumi bagian dari alam semesta. Dan dari pembelajaran 1 ini terdiri atas ayo amati, ayo menulis, ayo cari tahu, ayo berkarya, dan ayo berlatih. Di mana kita dapat itu? Nah, jadi ini kita kumpulkan dulu ya untuk bagian-bagian ini. Pada pembelajaran 1 terdiri atas ayo menulis, ayo amati, ayo menulis, ayo cari tahu, ayo berkarya, dan ayo berlatih. Itu ada di buku tadi. Di mana di buku? Pada bagian sini kita bisa melihatnya ketika kita sudah membuka pembelajaran 1. Nah, di sini ada ayo amati, kemudian ayo menulis, dan ayo cari tahu, ayo berkarya, ayo cari tahu lagi, dan terakhir ayo berlatih. Jadi ini kita tuliskan. Setelah kita tuliskan, baru kita masuk kepada pembahasan
yang ada pada KD-nya tadi, yaitu teks observasi. Ya, kita jelaskan aja. Teks observasi adalah sebuah teks yang berisi mengenai pembahasan. Atau yang lainnya kita bisa jelaskan, atau observasi aja. Observasi misalkan nggak perlu pakai teks ini sebenarnya, nggak perlu ya. Observasi aja. Misal observasi adalah sebuah teks yang berisi mengenai pembahasan atau mengenai sebuah penelitian ya. Atau observasi adalah penelitian tentang suatu objek, benda dan lain sebagainya. Kita cari, kemudian setelah selesai kita jelaskan tentang observasi, kita masuk lagi kepada pengertian pendidikan karakter. Nah, ini pendidikan karakter. Pendidikan karakter kita carikan pencarian apa penjelasan daripada pendidikan karakter. Dapat dipahami dari tiap-tiap katanya secara terpisah. Ya, pendidikan merupakan proses pembelajaran kebiasaan keterampilan. Intinya kalian jelaskan tentang pendidikan karakter. Ya, setelah dijelaskan tentang pendidikan karakter, kemudian kita masuk lagi, ini masih pendidikan karakter. Kemudian baru kita masuk ke bagian buku lagi. Bagian buku ada di sini. Nah, pada buku tematik tema 8 yang tadi ya, buku Bumi dan Alam Semesta, pembelajaran 1 dan sebagainya, kita analisis karakter apa saja yang ada pada buku tersebut ya. Setelah kita mengamati tadi buku-buku itu, maka kita akan mendapatkan karakter-karakternya, yaitu ada karakter religius, rasa ingin tahu, gemar membaca, bersahabat, kreatif, dan disiplin. Dari mana kita dapat karakter-karakter ini? Itu nantinya akan masuk kepada bagian korelasi. Korelasi itu sudah di bagian B ya, bagian B. Itu deskripsi dan korelasi materi bahasa Indonesia, buku tema 8, subtema 1, pembelajaran 1 dan pendidikan karakter. Oke, sebenarnya di atas ini di atas daripada B ini masih ada beberapa bagian. Namun beberapa bagian ini susah kita dapatkan sebelum kita menyelesaikan bagian yang B. Nah, jadi kita langsung masuk dulu ke bagian B, kemudian nantinya kita jelaskan ke bagian di atas daripada B ini. Bagian B itu adalah deskripsi dan korelasi materi bahasa Indonesia, buku tema 8 ya, yang tadi kita pilih 1 dengan pendidikan karakter. Bagaimana cara kita mendeskripsinya? Ini ada bagian deskripsi ya. Ada bagian pendahuluan, ada bagian ayo amati, ayo menulis, ayo cari tahu, ayo berkarya. Dan kemudian ada ayo cari tahu lagi, ayo berlatih, dan ada bagian penutup. Di mana kita mendapatkan ini? Lagi-lagi kita kembali dulu ke bagian bukunya. Ya. Di bagian buku di sini sudah dijelaskan ya. Tadi sudah kita jelaskan. Ada bagian ayo amati. Nah, ini kita kopas saja. Kita kopas ya. Ayo menulisnya juga kita kopas sampai nanti ke bagian penutupnya kita kopas. Setelah kita masukkan ke dalam Word-nya, kita masuk ke sini. Nah, itu kan tadi kita baru mendeskripsikannya. Kita baru menuliskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka ketika di dalam kelas. Nah, kemudian kita masuk ke bagian korelasinya. Nah, di korelasi inilah kita menganalisis karakter-karakternya. Nah, ini di bagian korelasi kita kopas lagi ya, kita kopas lagi yang ini tadi untuk bagian yang dari ayo amati tadi ya, dari bagian pendahuluan sampai ke bagian yang ayo berlatih sampai penutup, kita kopas lagi. Nah, ini tadi bagian pendahuluan. Ketika kita baca kan, permulaan pembelajaran guru mengucapkan salam. Ketika ada mengucapkan salam, itu berarti karakternya religius. Kita tentukan saja. Kita baca sampai bawah ya kan. Di sini nanti ada juga terdapat karakter rasa ingin tahu. Di mana buktinya ya? Ketika siswa menyebut benda langit yang dapat dilihat pada siang dan malam, ya kan? Jadi guru itu membuka pelajaran dengan mengenalkan tema bumi dan alam semesta. Dan subtema yang akan dibahas adalah bumi bagian dari alam semesta. Nah, ketika guru telah menyampaikan materi ini, maka siswa akan menyebutkan benda langit yang dapat dilihat pada siang hari. Dia akan menyebutkan rasa ingin tahunya. Dia berpikir apa-apa saja yang dia lihat, dia akan menyebutkannya ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya siswa membaca teks tentang berkunjung ke planetarium. Nah, di sini karakter gemar membaca ya. Karakter gemar membaca itu ada pada sini, membaca.
Oke, sebelum kita masuk ke dalam sini ya, mungkin bagi teman-teman yang masih kurang tahu, karakter-karakter itu apa sih? Jadi sudah dijelaskan di atas, dan karakter di Indonesia itu ada 18 karakter. Ya, jadi di antara 18 karakter itulah yang harus kita pilih pada kutipan ini. Kemudian selanjutnya adalah kita mendapatkan karakter bersahabat dan komunikasi. Di mana dapatnya? Ya ketika siswa berdiskusi tentang isi teks ya. Di sana mereka bersahabat dan juga berkomunikasi. Kemudian ada lagi siswa berlatih menulis laporan berdasarkan teks. Di sana adalah kreatif ya, kreatif. Kenapa disebut dengan kreatif? Karena ketika siswa berlatih menulis laporan berdasarkan teks itu dia membuat sendiri. Ya, walaupun mencontoh namun hasilnya adalah daripada jadi pakai dia sendiri. Sehingga menimbulkan karakter kreatif. Selanjutnya mencari informasi dari perpustakaan, orang tua, guru. Di sana karakternya adalah jelas ya, rasa ingin tahu. Itulah. Selanjutnya ada karakter disiplin, di mana karakter disiplin timbul ketika siswa mendengarkan penjelasan guru ya. Kita teruskan lagi sampai ke sini, misalnya ada bagian karakter kreatif lagi ya. Siswa berlatih membuat lingkaran sebanyak 9 buah dengan berbagai ukuran untuk mewakili planet-planet dan matahari ya. Siswa saling mengamati kebenaran sistem tata surya. Di sana dia akan kreatif ini. Banyak lagi sampai ke bagian bawah kita tadi ya, sampai ke paragraf terakhir tadi. Untuk karakter-karakternya kan, ada karakter religius, berdoa dipimpin oleh siswa ya kan. Nah, setelah kita telah mendapatkan karakter-karakter tadi, nah baru kita kembali ke bagian A. Kembali ke bagian A. Ke bagian A sini tadi. Di mana tadi nih? Oke. Nah, kita tuliskan ada karakter religius, karakter rasa ingin tahu, gambaran baca, komunikasi. Nah, baru setelah itu kita kasihkan pengertiannya. Adapun pengertian dari karakter tersebut ialah sebagai berikut. Dijelaskan karakter religiusnya ya. Nah, ini pun berdasarkan pendapat para ahli. Nah, karakter rasa ingin tahu, dijelaskan karakter gambaran baca, sahabat, kreatif, kemudian karakter disiplin, karakter religius, kita jelaskan semuanya. Ya, rasa ingin tahu, gambaran baca. Nah, di sini ada masuk ke bagian urgensi. Ya, setelah kita memberikan pengertian, kita masuk ke bagian urgensi. Apa itu urgensi? Urgensi itu mengapa kita memilih mengapa seorang harus berkarakter religius. Nah, ini kan urgensi dari kita sebagai penulis ya. Bagi para siswa merupakan karakter dasar yang harus dimiliki dan aplikasikan dalam kehidupannya. Nah, mengapa kita milih karakter itu kita jelaskan. Mengapa kita milih karakter saya ingin tahu kita jelaskan ya. Sampai ke bagian terakhir nantinya. Selesai ke bagian B, kita lanjut ke bagian C. Ya. Tadi bagian B ada bagian deskripsi dan korelasi. Dan di bagian C adalah bagian analisis materi bahasa Indonesia, buku tema 8 tema 1, pelajaran 1, pendidikan karakter. Di sini adalah analisisnya. Nah, kalau analisis ini sudah umum ya. Kita analisis, kita ulang kembali. Pada buku ini ada 5 kegiatan ya dalam pembelajaran bahasa Indonesianya. Tadi ada ayo amati, ayo menulis, ayo cari tahu, ayo berkarya, ayo berlatih ya. Kita tuliskan pada yang dikorelasi dalam pendidikan karakter yaitu ada karakter religius, sampai disiplin. Terus di sini. Baru terakhir kita jelaskan kembali ya, pendidikan karakter religius tadi ada pada paragraf 1 kan. Pada paragraf 1 tadi religiusnya. Nah, tadi juga termasuk ya pada paragraf terakhir kalau nggak salah ya. Nah, pada paragraf terakhir juga ada ketika menutup pelajaran. Nah, kita ditandai dengan, nah di sini kita cari buktinya di mana guru mengucapkan salam gitu kan. Nah, sesuai dengan pendapat, kita cari lagi sini para ahli. Oke, setelah itu sama sampai terakhir karakter rasa ingin tahu pada paragraf berapa, ditandai dengan siswa menyebut benda langit dan lain sebagainya. Kita cari tahu lagi ya menurut Mustari dan lain sebagainya oleh para ahli. Karakter gemar membaca, karakter bersahabat, karakter kreatif ya. Semuanya kita cari tahu ya. Kemudian terakhir dan memasuki ke terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulannya bagaimana? Ya kita simpulkan saja dari awal sampai akhir. Kita simpulkan untuk bagian ayo amatinya, guru membuka pelajaran dengan mengenalkan tema bumi ya. Ayo menulisnya, ayo cari tahu dan lain sebagainya. Gampang sekali, ini adalah kesimpulan. Dan jangan lupa untuk meletakkan daftar pustaka. Semoga dapat dipahami. Sekian dapat saya sampaikan. Dan semoga tugas ini
mendapatkan nilai tinggi ya, karena ini adalah tugas membuat video. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.